Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Kali ini Kibedek masih membahas tentang perhitungan yang ada di Primbon tentang weton. Kemarin sudah Kibedek bahas tentang weton, ada dari karakternya, sifatnya, lalu dari keistimewaannya, terus dari hal-hal gaib yang menyukai weton-weton tertentu dan sebagainya. Coba dicari di koleksi video Kibedek. Itu semua weton sudah ada. Jadi karakter ini semua weton itu sudah Kibedek bahas. Kali ini Kibedek mau membahas tentang berkaitan dengan tahun 2023 ini. Jadi di tahun 2023 ini, di umur berapa tahun setiap weton itu akan sukses. Di sini prediksi Kibedek berdasarkan perhitungan 4 pal. 3 ada di Primbon, satunya ada dari leluhur Kibedek. Jadi Kibedek gabungkan 4 pal perhitungan itu, olah data, baru Kibedek simpulkan dan Kibedek prediksi ya. Prediksi ini memiliki probabilitas atau tingkat probabilitas sekitar 80%. Oke, kita masuk saja langsung. Yang mau Kibedek bahas hari ini adalah weton Jumat Pon. Di umur berapa toh weton Jumat Pon itu akan sukses, akan memiliki peluang besar untuk sukses, atau peluang besar rezekinya lancar, peluang besar semua itu terbuka lebar, tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Yang berkaitan dengan tahun 2023 ini. Jadi di tahun 2023 ini orang-orang Jumat Pon yang berumur berapa toh yang akan merasakan banyak kesenangan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah yang berumur 0 sampai 8 tahun. Jadi lahir sampai umur 8 tahun ya. Itu memiliki tingkat probabilitas sekitar 70%. Jadi 70% itu kemungkinan besarnya 70% akan merasakan senang. Baik kalau 0 sampai 8 tahun kan karena masih kecil ya balita. Jadi biasanya dari orang tuanya yang akan memberi banyak kesenangan. Yang kedua, umur 18 tahun sampai umur 24 tahun itu memiliki tingkat probabilitas sekitar 60%. Ini biasanya usia lulus SMA ya, setelah lulus SMA mau mencari kerjaan atau mencari kuliah ya, lanjutan kuliah. Jadi tingkat probabilitasnya masih termasuk besar, yaitu 60%. 60% itu kemudahannya ya. Jadi kita membacanya 60% kesenangan atau kemudahan atau kejayaan, berarti yang sisanya yang 40% itu berarti rintangan dan sebagainya. Namun karena lebih banyak prosentase dari kejayaan, maka kemungkinan besar akan jaya. Jadi kalau umur 18 sampai 24 tahun berarti mungkin itu mudah mencari kerja, jadi melamar kerja gampang keterima, mudah mencari sekolah, mungkin kalau mau kuliah gampang keterima juga, lebih banyak berprestasi. Oke, yang ketiga umur 42 tahun sampai umur 48 tahun itu memiliki tingkat probabilitas 70%. Jadi di umur-umur ini mulai mapan. Untuk Jumat Pon di umur 42 tahun sampai 48 tahun itu mulai mapan dengan tingkat probabilitas 70%. Jadi kemungkinannya besar ya. Jadi kemungkinannya 70% itu akan jaya. Meskipun ada sisanya 30%, ada banyak rintangan dan sebagainya, namun itu hanya 30%. Yang 70%-nya jaya. Ilustrasinya dari 10 orang
dari 10 orang Jumat Pon itu 7 itu akan jaya, tiganya yang mungkin masih kurang atau masih banyak rintangan atau harus berjuang. Itu ilustrasinya semacam itu, membaca persentasenya. Oke, yang keempat adalah umur 50 sampai 60 tahun itu memiliki probabilitas atau tingkat probabilitas sekitar 75%. Ini termasuk besar 75% karena biasanya kita hitung-hitungan probabilitas paling maksimal di angka 80%. Jadi ini termasuk besar, 75% itu termasuk besar ya. Jadi kemungkinan besar untuk Jumat Pon ini umur 50 sampai 60 tahun itu akan sangat banyak senangnya. Jadi Jumat Pon ini di usia tuanya atau di usia mau memasuki pensiun ya, itu akan banyak senangnya. 42 sampai 48 itu udah mulai mapan, 50 sampai 60 itu banyak kesenangannya. Memang antara 48 sampai 50 ada tahun-tahun yang agak susah sedikit karena Mas 9 ini tidak termasuk, cuman itu tidak begitu pengaruh. Jadi untuk Jumat Pon itu nanti di masa tuanya akan banyak senangnya. Oke, itu adalah prediksi di umur berapa toh weton ini akan mengalami masa jayanya, masa suksesnya, atau masa mudahnya, atau masa banyak senangnya. Untuk Jumat Pon tadi sudah dipredik bahas dari umur 0 sampai 8 tahun, terus 18 sampai 24 tahun, 42 tahun sampai 48 tahun, 50 sampai 60 tahun. Di luar umur ini berarti tingkat probabilitasnya di bawah 50%. Kalau tingkat probabilitasnya di bawah 50% berarti masih banyak berjuang atau masih ada banyak susahnya dibanding senangnya. Jadi ini prediksinya begitu. Dari kesimpulan ini semua, total kesimpulan semua ini itu juga memiliki tingkat probabilitas 80%. Jadi kita membaca prediksi yang ada di membaca hitung-hitungan yang ada di kitab primbon para leluhur kita, itu kita harus secara bijaksana. Kalau kita bisa memahaminya, bisa membacanya secara bijaksana, insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Bermanfaatnya untuk apa? Untuk mengantisipasi sesuatu yang kemungkinan terjadi, karena di situ kan ada persentase probabilitas dan sebagainya. Dan juga kita bisa membuat suatu strategi dalam menghadapi hal-hal yang kemungkinan terjadi. Jadi kita tidak kaget, jadi kita tidak kaget lah, karena kita selalu waspada dalam menjalani kehidupan ini. Oke Sobat Bedek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.